Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farah Kamelia Ali Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum. Saya dan teman saya kali ini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sensasi dan Persepsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifah Zahratus Sadiah dan teman saya. Kenalkan, nama saya Alvina Fidianti, Prodi PIAUD 2A. Pengertian sensasi. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi dari lingkungan luar. Sensasi berasal dari kata sense dalam bahasa Inggris yang berarti penginderaan yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita. Sensasi merupakan proses ketika benda-benda fisik memantulkan energi atau stimulusnya dan diterima atau dideteksi oleh organ indera. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki 5 organ indera, yaitu mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Apa saja yang menyentuh alat indera dari dalam atau dari luar disebut stimulus. Syarat-syarat sensasi: 1. Adanya objek yang diamati. 2. Kepastian alat indera yang baik dan sistem saraf yang baik. 3. Pengalaman dan lingkungan budaya. Dapat disimpulkan bahwa sensasi merupakan proses menangkap stimuli yang mendeteksi dan mengalami langsung terhadap energi fisik, kemudian mengubah pesan menjadi kode-kode sehingga menghasilkan reaksi terhadap perilaku manusia yang dimulai dengan kesadaran rasional mengenai lingkungannya. C. Proses terjadinya sensasi. A. Penerimaan stimulus, yaitu proses fisik yang terjadi. Di proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas. Misalnya, stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga, stimulus berupa suhu dingin diterima oleh kulit, dan seterusnya. B. Proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris dan dilanjutkan ke otak. C. Proses psikologis, yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. D. Faktor yang mempengaruhi sensasi. D. Faktor yang mempengaruhi sensasi. 1. Faktor internal. Apakah indera kita berfungsi secara aktif untuk menerima stimulus yang datangnya dari luar serta dapat diolah secara baik sehingga mendapatkan respon yang baik? Faktor internal lebih kepada kefungsian alat indera kita sendiri. Jika alat indera kita masih baik, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan-keraguan sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan, yaitu syaraf dan otak. 2. Faktor eksternal. Kuat lemahnya stimulus, distraksi dari lingkungan, jarak stimulus terhadap alat indera, dan durasi stimulus. Stimulus yang berasal dari luar apakah sangat signifikan untuk diterima oleh syaraf dan otak. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya bahwa sensasi adalah rangsangan yang telah diterima oleh panca indera. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Jadi setelah rangsangan tersebut diterima oleh panca indera, maka akan diterjemahkan atau diinterpretasikan yang menjadi sebuah persepsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah segala sesuatu yang kita maknai dari rangsangan yang diterima oleh panca indera. Bagaimana prosesnya sensasi menjadi sebuah persepsi? Yang pertama yaitu adanya objek yang memberikan rangsangan atau stimulus. Kemudian stimulus tersebut memicu reseptor. Kemudian selanjutnya terjadi sebuah fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh indera akan diteruskan oleh syaraf sensorik menuju otak. Di dalam otak terjadi proses psikologis, yaitu otak melakukan proses terhadap stimulus
sehingga individu kemudian menyadari, menafsirkan, menilai, dan memahami objek yang diterima oleh alat inderanya. Setelah individu menyadari dan memahami objek yang diterima reseptor, selanjutnya otak mendapatkan kesimpulan atas informasi yang diterima sehingga menghasilkan persepsi. Saya di sini akan menyebutkan 5 macam persepsi. Yang pertama yaitu persepsi visual, yang kedua persepsi auditori, ketiga persepsi perabaan, keempat persepsi penciuman, dan yang terakhir persepsi pengecapan. Yang pertama yaitu persepsi visual dari indera penglihatan yaitu mata. Contoh seperti pada gambar, kira-kira apa yang kalian lihat pada gambar itu? Mungkin ada yang menganggap bahwa gambar itu adalah wajah seorang kakek tua. Atau ada yang bilang bahwa itu ada pria yang menaiki kuda. Jadi persepsi penglihatan seseorang itu berbeda-beda. Kedua yaitu persepsi auditori, yaitu berasal dari indera pendengaran berupa telinga. Contoh, ada lagu berupa dangdut. Mungkin ada orang yang menyukainya. Bahkan hanya dengan mendengarnya saja, ia joget atau bagaimana dia suka. Kemudian ada yang tidak suka bahwa dangdut itu berisik, seperti itu. Kemudian ketiga, persepsi perabaan, yaitu dari kulit. Misalnya, kita berada di sebuah pegunungan. Ada yang menganggap bahwa gunung itu sangat dingin dan ada yang biasa saja. Kemudian persepsi penciuman. Misalnya, kita mencium bau durian. Mungkin ada yang bagi orang yang menyukai durian, maka ia akan menyukai bau durian. Sedangkan orang yang tidak menyukai durian, maka ia tidak suka bau tersebut, bahkan mungkin sampai mual dan sebagainya. Kelima yaitu persepsi pengecapan berupa lidah. Seperti kita merasa pedas. Ada yang sampai makan pedas itu sangat-sangat kepedasan sekali dan ada yang biasa saja. Jadi persepsi setiap orang, respon setiap orang yang telah diterima oleh panca indera itu berbeda-beda setiap orangnya. Apa saja sih faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut? Kenapa setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu objek yang dipersepsi. Misal yang kita lihat seperti pada gambar tadi, kan itu memang gambar tersebut memiliki 2 makna atau mungkin lebih. Jadi berbeda-beda. Atau mungkin ada gambar yang lebih jelas dan mungkin semua orang itu bisa melihat semua itu dengan persepsi yang sama, seperti itu. Kemudian kedua, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Jadi fisiologi seseorang kan berbeda-beda, kapasitas indera untuk mempersepsikan pada tiap orang berbeda-beda. Begitupun dalam proses syaraf, rangsangan tersebut, proses ke syaraf, pusat susunan syaraf, itu setiap orang berbeda. Kemudian C yaitu perhatian. Perhatian itu misalnya setiap orang memperhatikan sesuatu itu kan membutuhkan energi, butuh fokus, butuh perhatian untuk memaknai apa rangsangan yang telah kita terima melalui alat indera tersebut, dan setiap orang tersebut berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya.